Shalom adik-adik semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Jumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah online Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kakak sungguh bersukacita dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita akan bernyanyi Marspel KPA, Gereja yang Melayani. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu Marspel KPA. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa pembukaan. Doa akan dibawakan oleh temanmu, Sinta. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang
penebus, dengarkan kami yang padamu berseru. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Ambil Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur 14 ayat yang pertama sampai dengan 7. Mazmur 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 7 yang akan dibawakan oleh teman kita Thea dan Violin. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan 7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan? Yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Sri Joko. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Sudah bangun? Sudah sarapan pagi? Pagi ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, minggu hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020 kita bersyukur kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sri. Hari ini judulnya Karya Allah Tritunggal. Adik-adik bisa membaca dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Adik-adik bisa membawa Alkitabnya, membukanya. Sudah ketemu? Efesus
ayat yang ke-3 sampai ke-14. Udah ketemu? Baiklah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibawakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, di mana hari ini, pagi ini Tuhan, saya dapat bangun dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan. Bukalah hati pikiran kami Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati kami, inilah doa anak-Mu. Dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, mohon berdiri untuk membacakan akan firman Tuhan. Ayo semua berdiri ya. Kita akan membaca bersama-sama Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Begini firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu pekerjaan menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelum telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Firman Tuhan pagi ini kita akan mengetahui bahwa karya Allah Tritunggal yang serasi dan selaras melalui ciptaannya. Coba adik-adik kita sekalian lihat. Ciptaannya yang begitu besar itu adalah milik Bapa yang ada di surga. Bapak kita dekat, kita kalau memanggil Bapak, Bapak, Bapak kita akan menoleh. Ada apa nak? Apa yang kamu minta? Pasti dikasih. Nah, di dalam Bapa ada kedekatan, ada rasa kedekatan, ada rasa yang lebih dekat seperti seorang ayah kita yang mengasihi kita, menyayangi kita. Itulah Bapa.
ada teman yang berkata gini, bapakku tuh loh ya punya kekayaan yang besar sekali, punya hotel, punya pesawat, punya semuanya. Kata si Didi, dia memamerkan kekayaannya. Tapi si Denny mengatakan gini, bapakku ada yang lebih besar dari bapakmu juga. Bapakku yang di surga punya semuanya. Apa itu? Ada Tuhan ciptakan, Bapak kita ciptakan matahari, bulan, bintang, planet-planet yang di atas sana. Itu Bapakku yang menciptakannya. Jadi tidak boleh sombong. Bapa yang di surga, Bapa kita, itulah yang menciptakan semuanya, menciptakan alam semesta ini, menciptakan semua yang ada di dunia ini. Kalau bapak kamu yang punya pesawat, punya hotel, ataupun punya pertanian, ataupun yang lainnya itu kan sedikit. Kalau begitu, bapak kita itu punya semuanya. Kita bersyukur. Kita pagi ini bisa makan, bisa semuanya bisa kita nikmati dari hasil Pak Tani. Dia berkebun, akhirnya Tuhan memberikan pertumbuhan sehingga pertumbuhan itu ada sayur-sayuran bisa kita nikmati, bisa kita makan. Itulah berkat dari Allah Bapa kita. Bapa kita mengasihi kita supaya kita itu menjadi anak-anaknya yang baik, supaya kita hidup dalam kasih Tuhan. Melalui diri Tuhan Yesus. Melalui diri Tuhan Yesus lah dia di kayu salib untuk menebus adik-adik semuanya. Melalui seorang anak yang dikasihinya, disayanginya, dia mengirimkan seorang anaknya ini supaya bersama-sama dengan kita. Lihat, inilah anak yang dikirimkan oleh Allah Bapa bersama-sama dengan manusia yang lain, yang bersama-sama kita rasakan kasih karunia-Nya melalui diri Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, kita merasakan kasih Yesus yang menyertai kita, melindungi kita. Apapun semua kehidupan kita, semuanya diajarkan penuh dengan rasa kasih. Tanpa kasih, hidup kita tidak akan bermakna, tidak akan ada gunanya. Jadi kita bersyukur karena kita itu sudah diberkati, diberikan kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah Roh Kudus. Penyertaan Tuhan menyertai kita sehingga kita merasakan kasih karunia Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita melalui rupa Roh Kudus, sehingga kawan-kawan kita dari berbagai macam suku bangsa berseluruh dunia mengenal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jadi kita bersyukur, kita harus bisa menghargai karya Allah, karya Tritunggal Allah. Yang pertama, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa yang punya semuanya. Bapa kita yang sudah menciptakan semuanya itu ada di surga. Yang kedua adalah Tuhan Yesus yang sudah menjadi anak, sudah menjadikan penebus dosa manusia, yang menjadikan kita dibebaskan dari dosa kita. Nah, yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus. Dari Roh Kudus ini kita bisa mewartakan kebenaran kasih Tuhan Yesus, kebenaran cinta kepada sesama kita. Kita bersyukur teman-teman kita dengan berbagai macam latar belakang. Lihatlah, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang berbagai macam-macam negara. Nah, nanti kita melihat gambar teman-teman kita yang dari berbagai macam negara, berbagai macam daerah. Mereka bersekutu bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan mengasihinya, melindungi mereka semuanya. Pada saat ini, di dalam COVID-19,
keadaan apapun kita harus turuti pemerintah. Kita harus turuti apa yang dimau oleh Tuhan. Walaupun kita tetap di rumah, kita juga harus menjaga kebersihan kita sendiri, menjaga kesehatan kita. Jangan lupa makan, jangan suka terlambat makannya, ataupun istirahat. Jangan main HP terus, tiap hari main HP, mata cepat rusak. Ya, Tuhan memberikan karya lewat kita manusia untuk saling mengasihi. Kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kita tidak mau hidup damai? Bagaimana kita hidup saling menyalahkan orang lain? Satu dengan yang lain, akhirnya akan terjadi suatu masalah. Bukan terjadi kedamaian, tetapi akan terjadi benturan-benturan, kehancuran, ketidaknyamanan. Nanti anak-anak bisa melihat gambarnya nanti ya. Bagaimana hidup yang penuh dengan kehancuran? Menyedihkan. Iya kan? Hidup yang tanpa kasih sukacita. Bagaimana kehidupan mereka yang dipukuli temannya? Bagaimana kehidupan mereka yang tidak menyenangkan? Nah, adik-adik semuanya, kita diingatkan pada hari ini. Bagaimana kita melakukan perbuatan yang membawa damai dengan sesama kita. Ya, kalau sesama kita tidak punya, pinjamlah sebentar pensilmu itu. Ya, kasihlah pinjam. Nanti dikembalikan. Jangan masuk ke kotak lagi, masuk ke tas lagi. Itu namanya tidak baik. Kalau sudah ya bilang terima kasih. Ya. Kemudian apalagi? Kalau berteman tidak boleh kita saling mengejek. Si hitam, si keriting. Itu tidak baik, tidak bagus. Apalagi aku orang kaya, dia orang miskin. Nggak boleh juga. Semua sama ciptaan Tuhan, di mata Tuhan juga sama, bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan atau ciptaan Tuhan yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita dapat belajar. Yang pertama, mengetahui karya Allah Bapa melalui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir di saat ini. Sampai sekarang ini firman Tuhan sudah 2020 tahun kita rasakan, sampai ini saat ini kita bisa merasakan penyertaan Roh Kudus sehingga kita dapat bisa berdoa, membaca firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, kita pada saat ini masih di rumah, tetaplah belajar, sungguh-sungguh memohonlah pertolongan dari Tuhan. Tak ada yang mustahil. Pasti musibah yang saat ini, yang kita saat ini kita rasakan, adik-adik semuanya, kakak juga merasakan. Semuanya merasakan kesedihan, kemarahan kok seperti ini. Tapi Tuhan punya rencana yang baik, mempunyai sesuatu yang baik, mempunyai keindahan yang baik. Nah, adik-adik semuanya, kita dapat belajar akan firman Tuhan pagi ini, ya. Kalau begitu kita dapat syukuri semua berkat-berkat yang saat ini yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita mau membawa damai. Hidup damai enak, tapi kalau kita selalu egois, selalu menang, mau enaknya sendiri, tidak mau mengalah, mau disuruh, kalau tidak mau disuruh bagaimana? Ya, kita harus sesuai dengan membaca firman Tuhan. Setelah baca, renungkan, lakukanlah. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya anak-anak mendapatkan akan firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Salam. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sekarang kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara, khususnya Indonesia. Berkatilah anak-anak-Mu
agar sehat selalu, dan berkatilah para tim medis yang sedang merawat pasien COVID-19. Tuhan, berkatilah mereka agar semangat dan sehat. Tuhan, tolonglah agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-gereja, khususnya GPIB Immanuel Pekanbaru. Biarlah kiranya Engkau curahkan berkat melimpah bagi jemaat dan gerejamu. Sertailah kami umat-Mu yang berpegang teguh pada kuasa-Mu, agar gereja ini semakin berkembang sesuai kehendak-Mu. Satukanlah gereja dan umat-Mu agar semakin giat melayani-Mu dengan kesungguhan hati dan kesetiaan. Kami juga mohon belas kasih-Mu supaya pembangunan cabang gereja kami berjalan dengan baik dana atau proses pembangunan. Tuhan, kami serahkan doa permohonan ini, jadilah seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sudah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan kami yang tidak dapat bersekolah dikarenakan wabah virus corona yang sedang melanda. Kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan, kami juga mendoakan keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Lindungi dan sertai mereka dari sakit penyakit. Dalam nama-Mu kami berdoa. Engkau dengarkanlah doa anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di bumi di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang berkata bahwa kita harus mensyukuri karya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membawa damai bagi sesama kita. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya
saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dititipkan kepada orang tua adik-adik dan dibawa ke gereja, atau dapat langsung disetorkan ke rekening gereja Immanuel Pekanbaru. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan, kita nyanyikan 2 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Doanya akan dibawakan oleh teman kita, Sonda. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami dan berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelayanan kasih dalam pelayanan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 36, yang jagaku selalu. Kidung Ceria 36, yang jagaku selalu, bait pertama dan kedua. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, adik-adik semuanya, kakak ajak untuk berdoa. Ayo kita adik-adik kita semuanya berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersujud kepadamu Tuhan untuk menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang dapat kami belajar akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk kami dapat belajar hidup damai bersama dengan teman-teman, menghargai karya Tuhan yang begitu luar biasa untuk dapat kami rasakan dan dapat kami berikan kepada sesama kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami, orang lain, dan merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu indah dalam kehidupan hari lepas hari yang kami lalui setiap harinya. Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan akan kesalahan kami, ampuni Tuhan akan kebandelan kami, ampuni Tuhan kalau kami tidak mendengarkan nasihat orang tua ataupun juga nasihat kakak layan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami, bimbing kami Tuhan untuk mau mendengarkan akan firman Tuhan sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu Tuhan, dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Amin. Doa selesai. Tuhan Yesus menyertai anak-anak semuanya. Adik-adik, ibadah minggu kita sudah selesai. Kita bersyukur karena ibadah kita dapat berlangsung dengan baik. Pesan kakak, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan dan bila beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker, tetap menjaga jarak, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.